Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkawinan wanita hamil. Sebelum memasuki pembahasan mengenai perkawinan wanita hamil, kita perlu mengetahui apa itu istilah dari perkawinan. Jadi, apa sih arti dari kata perkawinan? Jadi, perkawinan itu adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seseorang laki-laki atau perempuan untuk memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa bersetubuh badan dan cara-cara dalam bentuk yang disyariatkan dengan ikrar tertentu secara disengaja. Setelah kita mengetahui tentang arti dari kata perkawinan, pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkawinan wanita hamil. Jadi, perkawinan wanita hamil itu adalah perkawinan antara seorang wanita yang tengah hamil sebelum dilangsungkannya akad nikah, yang kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya itu. Setelah kita mengetahui apa pengertian perkawinan wanita hamil itu, selanjutnya yaitu pengertian perkawinan wanita hamil yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Jadi di sini tuh kompilasi hukum Islam juga telah mengatur perkawinan wanita hamil. Di sini dalam pasal 53 yang pertama tuh, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Poin kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Jadi di sini tuh tanpa anaknya lahir terlebih dahulu bisa dilangsungkan perkawinan. Kemudian yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jadi setelah anaknya lahir itu tidak harus ada perkawinan ulang. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang perkawinan wanita hamil yang telah diatur dalam Al-Quran. Jadi dalil Al-Quran dari perkawinan wanita halal adalah az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik hurrima dzalika 'alal mu'minin, yang artinya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Poin dari tersebut yaitu kebolehan menikah dengan perempuan yang hamil itu hanya bagi laki-laki yang menghamilinya saja, atau laki-laki tersebut secara tidak langsung adalah jodoh bagi perempuan yang hamil. Dan yang kedua, bagi laki-laki yang baik, dalam artian bukan laki-laki yang menghamili, itu tidak boleh menikahi mereka. Dalil hadis tentang perkawinan wanita hamil yang diriwayatkan dari Jabir yang berbunyi, anna rajulan ata'an nabiyya faqala ya Rasulullah anna imraati la tamta'u yada lamisin qala talaqha qala fa inni uhibbuha wa hiya jamilatun qala istamti biha, yang artinya seorang laki-laki datang menghadap Nabi Muhammad SAW mengadukan perihal istrinya. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya istriku tidak menolak tangan laki-laki yang memegangnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ceraikan saja dia. Kemudian laki-laki itu berkata, tapi aku masih mencintainya karena dia cantik. Kemudian Nabi bersabda lagi, bersenanglah kamu dengan dia. Di poin-poin hadis tersebut, yang pertama yaitu tidak membolehkan seorang laki-laki nikah dengan perempuan yang sedang hamil, sementara dia bukan orang yang menghamilinya. Akibat hukum yang ditimbulkan seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada seorang orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamannya akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksual di luar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan kehidupan keluarga serta sendi-sendi keberagamannya masyarakat. Poin kedua, apabila pernikahan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak dapat dilangsungkan, akan tetapi menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut dan juga bagi bayi yang dikandungnya. Pada saat pertumbuhan anak tersebut akan mendapat sorotan dari teman-temannya yang bukan mustahil akan menjadi
beban mental dan psikologis berkepanjangan. Adapun di sini peran pegawai pencatat sipil apabila dilaksanakan secara konsisten akan sangat bermanfaat bagi upaya pencegahan terjadinya hubungan seksual di luar nikah atau setidaknya bisa mengurangi. Namun semua itu kembali kepada masing-masing individu sejauh mana penghayatan mereka dan pengamalan keimanan dan keberagaman mereka. Jadi intinya di sini itu tergantung individu masing-masing bagaimana keimanan mereka dan keberagaman mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari beberapa penjelasan yang telah kami sampaikan mengenai perkawinan wanita hamil, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini ketelitian dan kearifan pegawai pencatat berperan penting dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan laki-laki baik-baik dengan wanita yang hamil. Bagaimanapun, tidak dapat dibiarkan terus-menerus generasi muda terjebak ke arah kebebasan seksual, seperti gejala yang terjadi pada dekade akhir-akhir ini yang semakin berkelanjutan. Sekian paparan mengenai perkawinan wanita hamil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.